Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yusri Bakhtiar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu Brock System dari Paper Machine. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 hal yang utama, yaitu yang pertama, definisi dari Brock System, yang kedua, jenis-jenis Brock, dan yang ketiga, alat-alat pada Brock System. Yang pertama yaitu definisi Brock System. Apa sih yang dimaksud dengan Brock System? Brock System adalah sistem yang mengolah kertas yang terbuang menjadi produk kertas jadi. Kertas yang terbuang di sini maknanya ada dua. Yang pertama yaitu kertas yang terbuang pada saat produksi, yaitu seperti potongan kertas yang ada di winder, kertas trim, maupun kertas reject. Dan makna yang kedua yaitu kertas yang sudah sampai ke tangan konsumen dan sudah tidak digunakan lagi. Mengapa hal ini penting atau Brock System ini penting? Karena yang pertama, setiap mill pasti mempunyai paper Brock. Tidak mungkin tidak. Dan itu termasuk losses atau kerugian. Jadi untuk mengurangi losses atau kerugian tersebut, paper mill membuat suatu sistem yang berfungsi untuk mengolah kembali kertas-kertas tersebut, kertas yang terbuang tersebut menjadi kertas yang siap pakai kembali. Kemudian tujuan dari Brock System ini juga untuk mengurangi bahan baku pulp atau bahan baku virgin pulp. Kenapa? Karena virgin pulp itu mahal, bos. Jadi untuk mengurangi biaya produksi, paper machine atau paper mill itu menggunakan Brock System untuk mengurangi porsi virgin pulp dalam produksi kertasnya. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu dengan adanya Brock System ini, paper mill juga bisa menyelamatkan lingkungan loh. Kok bisa? Karena sampah-sampah kertas itu dalam 1 tahun belum tentu bisa langsung terurai semuanya. Dan bayangkan berapa banyak sampah kertas di lingkungan dalam 1 tahun. Jadi dengan adanya Brock System ini, limbah kertas tersebut bisa diolah lagi menjadi kertas jadi. Jadi Brock System ini juga win-win solution. Paper mill lebih untung, lingkungan juga lebih bersih. Kemudian alasan yang keempat yaitu beberapa mill hanya menggunakan Brock paper sebagai bahan bakunya. Seperti contohnya yang saya tahu itu di PT Eka Mas Fortuna, Kabupaten Malang. Di sana paper mill tersebut itu mengolah Brock menjadi brown paper. Karena hasil olahannya adalah brown paper, semua bahan bakunya adalah berasal dari kardus bekas. Seperti itu. Kemudian masuk ke jenis-jenis Brock. Ada 2 jenis Brock, yaitu yang pertama wet Brock dan yang kedua dry Brock. Dari namanya udah kelihatan kan ya, yang satu basah dan yang satu kering. Apanya yang basah, apanya yang kering? Saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang wet Brock. Apa itu wet Brock? Wet Brock adalah Brock yang berasal dari wet end process. Jadi karena dia berasal dari wet end process, Brock ini belum mengalami pengeringan. Kalau sebelum drying section itu berarti Brock ini berasal dari head box, forming section, dan juga press section. Kemudian ciri yang kedua yaitu Brock ini lebih bersih. Dan karena dia belum mengalami pengeringan, artinya konsistensinya masih sangat rendah, wet Brock ini lebih mudah diproses daripada dry Brock. Karena dia konsistensi rendah, lebih bersih, untuk kembali ke pulp lagi itu lebih mudah dan diperlukan proses yang sedikit. Nah, ini adalah proses untuk mengolah wet Brock. Pertama, Brock yang dari wet end process tadi dimasukkan ke dalam coach pit.
Setelah dari coach speed, ini ada pompanya dipompakan ke Brook Tower. Di dalam Brook Tower ini berfungsi untuk mengatur konsistensi dari wet brook tersebut. Meskipun wet brook memiliki konsistensi yang sudah sangat rendah, dalam artian tidak perlu pengenceran, tapi konsistensinya juga masih perlu diatur untuk kebutuhannya seberapa. Setelah dari Brook Tower, Brook ini masuk ke disk thickener. Dari disk thickener ini fungsinya yang utama yaitu memisahkan antara stok dengan air. Jadi stoknya yang keluar dari disk thickener ini memiliki konsistensi yang lebih tinggi daripada yang ada di Brook Tower. Dan dari disk thickener ini juga menghasilkan 3 filtrat atau 3 air hasil penyaringan, yaitu ada cloudy filtrat, ada clear filtrat, dan juga ada super clear filtrat. Bagaimana kok bisa menghasilkan 3 filtrat tersebut dan bagaimana cara kerjanya? Kita bahas di slide selanjutnya. Jadi dari disk thickener ini, wet brook akan ke wet brook jas. Ini sebagai tandonnya dari wet brook. Jadi saat stock preparation ini tepatnya di mixing jas, itu membutuhkan stok dari wet brook, dia akan tinggal mengambil dari wet brook jas ini. Kemudian untuk proses dry brook, yang pertama, brook yang kering tersebut masuk ke dalam Brook Tower. Sama seperti wet brook tadi, Brook Tower ini berfungsi untuk mengontrol konsistensi dari brook. Untuk dry brook, utamanya fungsinya itu untuk mengencerkan brook tersebut agar lebih mudah untuk diproses. Setelah konsistensinya sudah rendah, brook masuk ke dalam pulper. Pulper ini berfungsi untuk memisahkan fiber-fiber yang ada di dalam brook secara mekanikal. Jadi ada rotornya di sini, di tengah. Ya hampir seperti blender lah ya. Digunakan untuk mencacah brook tersebut menjadi kecil-kecil dan memisahkan fiber-fibernya. Setelah ukurannya kecil, brook tersebut masuk ke dalam cleaner, di mana cleaner yang dipakai di sini adalah high density cleaner. Sesuai dengan namanya, high density. Jadi cleaner ini memisahkan stok dari pengotor-pengotor yang densitasnya tinggi. Seperti kawat, logam, staples mungkin, kemudian pasir, debu, dan lain sebagainya yang densitasnya lebih tinggi, agar terpisah dari stok. Menggunakan prinsip sentrifugal. Untuk prinsip kerjanya saya jelaskan lebih lanjut nanti. Setelah dari cleaner, masuk ke dalam pressure screen. Pressure screen ini juga fungsinya menyaring dari pengotor. Namun yang disaring adalah berdasarkan ukurannya. Jadi pengotor-pengotor yang densitasnya hampir sama dengan stok atau bahkan kurang dari stok, itu bisa tersaring oleh pressure screen ini. Tapi syaratnya harus lebih besar ukurannya, seperti plastik. Biasanya kan kalau dicacah atau disobek-sobek menggunakan ini kan plastik tidak bisa sampai kecil ya, seperti kertas. Jadi ukurannya mungkin masih lebih besar dari stok, dari fiber. Makanya kita menggunakan pressure screen ini. Karena menggunakan dua penyaring inilah mengapa saya mengatakan dry brook itu prosesnya lebih panjang daripada wet brook. Kemudian setelah dari pressure screen, brook masuk ke dalam disk thickener. Ini prosesnya sama dengan wet brook tadi. Jadi untuk memisahkan antara brook atau stok, sudah jadi stok ya. Stok itu dari air. Jadi proses pemerasan lah gampangannya. Kemudian dari disk thickener ke brook jas sebagai tandon tadi dan ke stock preparation jika dibutuhkan. Idealnya coated paper dan uncoated paper itu pengolahannya harus dipisah. Kenapa? Sesuai dengan namanya, coated paper memiliki coating yang
perlu perlakuan khusus untuk mengolahnya menjadi buburan. Sedangkan yang uncoated paper ini karena tidak ada lapisan di permukaannya, jadi ya seperti kertas pada umumnya untuk mengolahnya. Dan jika ini keduanya dicampur, peluangnya hanya ada dua. Yang pertama, coated papernya pada saat di Brook Tower itu sudah terkelupas atau coatingnya ini sudah larut, namun uncoated papernya ini bentuknya sudah tidak karuan karena untuk melarutkan coatingnya ini juga perlu waktu dan cairan tertentu. Dan peluang yang kedua yaitu uncoated papernya ini sudah pada konsistensi yang tepat, namun pada coated papernya masih belum larut, masih belum menjadi buburan. Jadi idealnya memang harus dipisah sih. Tapi pada kenyataannya keduanya ini kadang dicampur pada proses pengolahannya. Ya kembali lagi karena alasan ekonomis sih. Dan itu juga tergantung kebijakan setiap paper mill-nya. Dan di setiap kebijakan pasti sudah ada pertimbangan dari para ahlinya. Sudah ada perhitungannya sendiri. Jadi ya itu sudah masuk di perhitungan mereka. Dan itu produknya jadi kok akhirnya. Seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke alat-alat yang digunakan pada Brook System. Yang pertama yang saya ceritakan di cleaner tadi yaitu high density cleaner. Fungsinya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang berdensitas tinggi dari stok menggunakan prinsip sentrifugal. Seperti apa sih sentrifugalnya itu? Ya yang seperti kita tahu kan sentrifugal kan pokoknya muter-muter itu ya. Jadi inletnya di sini, stoknya nanti bersama pengotor itu muter-muter seperti itu. Untuk lebih jelasnya, simak berikut ini. Nah, jadi prinsip kerjanya, yang pertama, stok masuk dari arah inlet dengan pressure tertentu. Jadi, inletnya itu dari sini. Masuk dengan pressure tertentu. Pressure tersebut juga akhirnya bisa mengakibatkan stok ini masuk dengan kecepatan tertentu. Dengan kecepatan tertentu tersebut, dia masuk dan menghantam dinding dari cleaner ini yang berbentuk tabung. Karena ini cleanernya ini berbentuk tabung, terhantam, otomatis dia berbelok kan. Nah, dia menciptakan vortex. Karena stok ini berkecepatan tinggi, dia membentuk vortex. Jadi muter-muter, muter di sini. Benda yang berdensity tinggi akan menjauh dari poros dan turun ke bawah. Jadi sesuai dengan prinsip atau rumus gaya sentrifugal yaitu massa dikalikan kecepatan kuadrat dibagi radian atau jari-jari, maka benda yang bermassa besar pasti gaya sentrifugalnya besar juga. Otomatis dia ke pinggiran sini. Masuk semakin menyempit, gaya sentrifugalnya semakin besar. Yang benda-benda yang berdensitas tinggi itu semakin turun, kemudian keluar melalui jalur reject. Sedangkan benda yang berdensity rendah, sesuai dengan rumusnya tadi, dia cenderung tetap di poros, tetap di tengah. Dan karena ada vortex, vortexnya itu yang di bagian luar berputar ke arah bawah. Namun yang di bagian tengah ini, dia juga berputar tapi ke arah atas. Ke arah atas. Jadi stoknya yang karena berdensity rendah, dia ke arah atas, kemudian ke arah outlet akset. Seperti itu cara kerjanya. Nah dari sini pasti teman-teman bertanya-tanya kan, kenapa sih kok pakai high density cleaner kalau nggak pakai yang lain? Jadi alasan yang pertama yaitu murah. Memang high density cleaner ini karena bentuknya seperti pipa aja kayak gitu kan, nggak perlu alat-alat yang macem-macem. Karena itu harganya itu murah dan maintenance-nya juga murah juga. Kemudian yang kedua, high density cleaner ini tidak memakai filter apapun. Kenapa nggak pakai filter ini jadi keuntungan sih?
Ya gampangnya seperti inilah. Kalau teman-teman bikin kopi yang nggak pakai ampas kopi, itu kan biasanya disaring ya. Jika ampas kopinya terlalu banyak, otomatis saringannya itu perlu dibersihkan kan. Ya sama seperti filter ini. Kalau kita pakai filter di sini, otomatis kita harus membersihkan filter tersebut secara berkala. Tapi karena high density cleaner ini nggak pakai filter apapun, akhirnya ya dia bisa terus jalan terus, nggak perlu ada pembersihan secara berkala. Yang ketiga yaitu efisiensi pembersihan itu tinggi. Karena memanfaatkan prinsip high density tadi, perbedaan densitas, otomatis kita nggak perlu memilah-milih antara mana yang stok, mana yang kawat, mana yang pasir. Kita nggak perlu milih-milih kayak gitu. Sudah terpilih secara otomatis dengan vortex tadi, dan waktunya juga sangat cepat. Kemudian yang keempat, maintenance-nya mudah. Selain murah, maintenance-nya juga mudah. Karena alat-alatnya itu nggak banyak. Cuma ada inlet, outlet accept, outlet reject, valve, itu aja. Kayak gitu. Dari cleaner kita beranjak ke thickener. Di sini yang saya akan jelaskan adalah disk thickener. Sebenarnya apa sih fungsinya thickener itu? Sesuai dengan namanya, thickener ini adalah proses untuk penebalan dari stok. Jadi disk thickener ini berfungsi untuk recovery stock dalam artian stok yang yang memiliki konsistensi sangat rendah itu dipisahkan antara stoknya dengan airnya menggunakan thickener ini. Maka karena stoknya ini airnya sudah jauh berkurang, stoknya ini terasa lebih tebal daripada yang konsistensinya rendah tadi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk merecovery white water. Selain untuk memisahkan antara stok dengan air, di sini disk thickener ini juga berfungsi untuk menyaring airnya tersebut. Jadi airnya akan outputnya itu menjadi 3, ada cloudy water, ada clear water, dan ada super clear water. Cloudy water ini air perasan ini atau biasa disebut white water itu disaring hingga menjadi cloudy atau agak jernih, masih belum jernih. Kemudian filtrat yang kedua yaitu clear water, air yang sudah jernih. Dan yang ketiga itu ada super clear water. Seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu untuk mengurangi total solid pada limbah. Ini berkaitan dengan fungsi yang kedua tadi, yaitu jika airnya ini sebenarnya air dalam paper machine itu looping ya. Jadi selalu berputar, tidak ada limbah. Namun jika pun ada limbah itu total solidnya atau kandungan kimianya juga sudah sangat sedikit. Dan itu berkat bantuan thickener juga. Prinsip kerjanya dari disk thickener ini adalah yang pertama, disk berputar berlawanan dengan arah stok. Jadi arah stoknya itu dari sini, inletnya masuk ke sini, disknya berputar berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Kemudian yang kedua, segmen disk terendam larutan stok. Jadi setelah stok ini dipompakan terus hingga isinya itu setengah dari disk thickener ini. Jadi beberapa segmen disk di sini sudah terendam larutan. Kemudian yang ketiga, setiap zona menghasilkan filtrat yang berbeda. Nah, ini yang menarik di sini. Jadi di disk thickener itu ada 3 zona. Zona 1 dari shower ini ke sini. Ini akan menghasilkan filtrat cloudy water. Kok bisa? Karena pada zona 1 ini penyaringan dari stok itu masih sangat awal. Jadi hanya sedikit stok yang tersaring dan airnya juga hasil saringannya masih belum jernih. Kemudian untuk zona kedua dari sini ke sini
itu akan menghasilkan clear water karena saringannya sudah mulai banyak. Karena disknya berputar ke arah sini. Kemudian pada zona ketiga, yaitu dari sini sampai ke sini, ini akan menghasilkan super clear water. Karena pada saat berputar, kick yang menempel itu semakin banyak. Karena kick yang menempel semakin banyak, otomatis airnya ini tersaring juga mengalami penyaringan yang banyak juga. Akhirnya pada zona di sini, airnya sudah tersaring maksimal dan warnanya menjadi sangat jernih. Setelah kick semakin menebal ke arah sini, kick akan dijatuhkan menggunakan knock-off shower yang ada di sini. Dijatuhkan ke screw conveyor yang ada di tengah di sini. Dan screw conveyor akan mengantarkan stok atau kick ini ke proses selanjutnya. Jika masih ada sisa kick, jadi menggunakan knock-off shower ini tidak semua kick bisa jatuh. Jika masih ada sisa kick, dibersihkan dengan oscillating shower. Jadi ada oscillating showernya di sini. Seperti itu. Setelah dari thickener tadi, kita ke pressure screen. Nah, pressure screen ini fungsinya hampir sama dengan high density cleaner tadi, tapi dia bekerja berdasarkan ukuran. Nggak kayak high density cleaner tadi yang berdasarkan density. Jadi karena high density cleaner ini hanya berdasarkan densitas saja, yang ukurannya lebih besar, tapi densitasnya hampir sama dengan fiber, kemungkinan masih terikut. Nah, itulah kenapa pressure screen ini ada. Cara kerjanya kayak gimana? Nah, ini. Yang pertama, feed masuk ke dalam inlet pressure screen. Jadi untuk inletnya pressure screen ini macam-macam ya desainnya. Kembali lagi, kalau di sini inletnya itu masuk lewat sini. Seret. Ada lagi yang inletnya ke sini, outlet accept-nya itu di sana. Kalau di sini inletnya di sini, accept-nya di sini, ini reject-nya. Kalau untuk ini, desain ini ya. Jadi masuk ke dalam inlet pressure screen, lalu rotor berputar untuk memutar basket screen dan foil. Jadi ini gandeng ke rotornya. Foilnya ini berputar. Seret. Kenapa ada foil? Karena basket screen itu saringan kan ya. Di statornya juga ada. Di dinding-dindingnya pressure screen ini, di luarnya sini juga ada basket screen juga ini nantinya. Itu kan saringan ya. Jadi meskipun ada fiber yang notabene itu lebih kecil dari lubangnya saringan, tapi kalau fibernya itu menumpuk, kan saringannya jadi buntu. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan foil dan rotor di sini. Jadi untuk menambahkan tekanan, begitu kena foil, tekanannya nambah, si fiber ini akhirnya bisa lolos. Dalam keadaan berputar, basket screen melakukan penyaringan. Nah, penyaringannya yang kayak tadi itu. Fibernya lolos, tapi kalau yang pengotornya itu lebih besar dari lubangnya basket screen, itu dia nggak bisa lolos. Malah kalau kena foil, dia nggak lolos, tapi dia jatuh ke bawah ke jalur reject. Nah ini, jika feed lebih kecil dari lubang screen, dia keluarnya lewat jalur accept. Kalau yang lolos, yang nggak lolos, dia turun, dia keluar lewat jalur reject. Kemudian alat yang terakhir yaitu deflaker. Deflaker ini flak atau mungkin plug ya. Kayak plug itu kan gumpalan-gumpalan kayak gitu ya. Karena ini ada D-nya, jadi dia itu menguraikan gumpalan-gumpalan serat atau fiber. Jadi mungkin hampir sama seperti refiner ya. Untuk memisahkan fiber-fiber. Mungkin tadi di pulper sudah dipisahkan. Tapi kan pulper masih besar ya. Masih skalanya besar. Jadi nggak bisa spesifik memisahkan fiber-fibernya menjadi sangat kecil. Nah itulah kenapa deflaker ini ada. Hampir seperti refiner. Tapi dia itu nggak membentuk fibril, teman-teman.
Jadi dia hanya menguraikan ikatan antar fiber aja. Melanjutkan pekerjaan dari pulper ini tadi. Prinsip kerjanya kayak gimana sih? Oh ya, sebelum ke prinsip kerja itu ada beberapa tipe deflaker. Yang pertama itu tipe hole, kemudian tipe ring, dan kemudian tipe cone. Perbedaannya pasti tahulah ya di stator sama rotornya ini. Nah, ini hole itu ada lubang-lubangnya di sini. Kemudian tipe ring. Ring itu juga ada lubang-lubangnya tapi dia kayak ada cincin yang warna merah ini. Kemudian tipe cone. Cone itu lubang-lubangnya ini bentuknya slot. Tapi bentuknya rotor sama statornya itu conical kayak gini. Dan masing-masing ini punya untuk kebutuhan masing-masing, untuk punya fungsinya masing-masing kayak gitu. Nah, ini prinsip kerjanya deflaker. Yang pertama, stok memasuki inlet. Dipastikan stok ini harus bersih. Itulah kenapa deflaker ini dipasang setelah pressure screen, karena stok sudah bersih dari high density cleaner, kemudian dari pressure screen, berarti sudah 2 kali penyaringan kan, notabene sudah bersih. Nah, barulah masuk ke deflaker ini. Kenapa? Karena deflaker ini kan fungsinya hanya menguraikan ya, dan bentuknya itu lubang-lubang kayak gini untuk tipe hole. Dan untuk tipe yang lain juga nggak jauh berbeda. Kalau ada impurities, jadinya hole-hole-nya ini tertutup, dan itu sangat mengganggu proses produksi. Lalu rotor berputar dengan kecepatan tinggi, sedangkan statornya itu diam. Jadi yang di sini itu stator, yang di sini, yang di luar, yang di dalam ini rotornya. Begitu ini, ini ditutup. Antara rotor dan stator ini punya jarak yang optimum untuk memisahkan antar fiber itu tadi. Jadi rotornya ini berputar cepat, berputar cepat. Dan karena putaran itu tadi, dan ada jarak yang minimal optimum maksud saya, ada jarak yang optimum itu tadi, gumpalan serat atau fiber tadi itu akhirnya tergilas dan terpisah akhirnya antar fiber. Tapi nggak sampai terfibrilasi, kayak gitu. Stok akan terurai akibat gesekan dengan rotor dan stator. Nah, itu tadi. Kemudian stok yang telah terurai memasuki lubang-lubang plate-nya. Nah, setelah terurai menjadi kecil-kecil, akhirnya stoknya itu masuk ke lubang-lubang ini dan akhirnya keluar lewat outputnya di sini. Ini inletnya, ini outletnya. Itulah kenapa, karena alasan yang terakhir ini tadi, itulah kenapa stok yang masuk ke dalam deflaker ini harus bersih. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan tentang groove system yang ada di paper machine. Terima kasih ke teman-teman dan pemirsa yang sudah menontonnya sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.